Pemirsa, sebentar lagi seorang juara kelas berat tak terbantahkan akan dinobatkan untuk pertama kalinya hampir 25 tahun terakhir. Juara WBC Tyson Fury akan bertarung melawan juara WBO, IBF, WBA Alexander Usyk di Kingdom Arena Riyadh, Arab Saudi untuk membuktikan sebagai satu-satunya raja tinju kelas berat. Tyson Fury dengan rekor 34 kali menang diantaranya dengan 24 KO dan 1 kali seri, dan Alexander Usyk 21 kali menang 14 diantaranya dengan KO akan bertarung untuk menjadi juara tak terbantahkan pertama di divisi ini sejak Lennox Lewis meraihnya pada tahun 1999. Pada pertemuan yang dinanti-nantikan dan diantisipasi tidak terjadi, Fury menolak untuk menatap mata Usyk dan menghadap ke arah penonton. Namun intensitasnya sangat terasa setelah bertahun-tahun penuh dengan ekspektasi dan dugaan pertarungan itu hampir tiba. Tyson Fury berterima kasih kepada Tuhan atas kemenangan yang diraihnya selama ini. Make this short and simple. I want to thank God for the victory that I've received already, and I want to thank everybody involved in putting this massive event on. I want to thank Usyk for turning up and challenging me, and that's about it. Thank you to all the fans who travelled over to support me. I'm happy to be here. I'm excited. I'm grateful for His Excellency Mr. Turki and who this fight happened. Let's make history. Fury dan Usyk hanya memiliki satu lagi persiapan sebelum pertarungan dalam bentuk penimbangan berat badan sebelum akhirnya bertemu di dalam ring untuk memperebutkan keempat gelar kelas berat di Kingdom Arena Riyadh, Arab Saudi. NTV melaporkan. Pertandingan tinju dunia antara Tyson Fury menghadapi Alexander Usyk akan berlangsung Minggu dini hari nanti. Dalam pertandingan kali ini, pemenangnya bakal menyematkan semua sabuk di pundak sekaligus dan dinobatkan sebagai juara dunia sejati pertama di era 4 sabuk WBA, WBC, IBF, WBO. Berikut jadwal tanding dan statistik keduanya. Pertarungan unifikasi gelar kelas berat ini akan berlangsung di Kingdom Arena Riyadh, Arab Saudi, Sabtu malam 18 Mei 2024 atau Minggu dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Alexander Usyk saat ini memegang gelar juara versi WBA Super, IBF, WBO, IBO, sedangkan Fury merupakan juara versi WBC. Karena itu, pemenang duel ini akan memegang 5 sabuk juara sekaligus. Alexander Usyk merupakan petinju asal Ukraina, ia kini berusia 37 tahun, sedangkan Tyson Fury berasal dari Inggris dan kini berusia 35 tahun. Usyk memiliki rekor tak terkalahkan, ia sudah bertanding 21 kali, dan selalu menang termasuk 14 dengan KO. Fury sudah lebih sering berlaga, ia naik ring 35 kali dan baru sekali gagal menang, yakni seri. Sebanyak 24 kemenangan ia raih dengan KO. Ya, itu tadi adalah sedikit informasi mengenai dialog NTV Sport malam hari ini dengan tema Fury versus Usyk, dan tentunya saya tidak sendiri karena di sini telah hadir rekan saya Bung Doni Winardi. Apa kabar Bung? Salam olahraga. Salam olahraga. Ya, terima kasih. Malam. Selamat malam. Telah bergabung bersama kami di NTV Sport melihat pertandingan ini dengan laga pertaruhan 4 sabuk begitu ya, dan yang menang akan mendapatkan gelar juara dunia sejati kelas berat. Bagaimana Anda memprediksi pertandingan ini? Ya, ini pasti seru ya. Ya. Kalau buat saya sih rekor itu udah nggak, ini udah beyond lah, udah beyond championship gitu kan. Dua-duanya punya kemampuan yang sama, style yang sama, cuman fisiknya aja berbeda gitu kan. Yang satu gede banget, yang satu pas-pasan lah gitu. Untuk kelas berat dia pas-pasan. Tapi dalam tinju kan ada patah orang, kalau dua petinju yang same good fighter tuh yang a bigger fighter is better gitu kan.
Tapi di sini saya tidak melihat ada peta itu akan berlaku nanti gitu karena Usyk punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh lawan-lawan Tyson Fury sebelumnya, yaitu agility ya, kelincahan. Dia sangat lincah dan dengan tubuh yang lebih kecil, tapi dia punya kelincahan yang lebih melebihi si Fury, walaupun Fury untuk ukuran dia dengan 2 meter 3 cm lah, 2 meter lebih, dia sudah sangat lincah gitulah. Jadi yang penting pasti Fury akan berusaha untuk meredam Usyk dengan cara merangkul ya, seperti yang dia lakukan terhadap Deontay Wilder sebelumnya 3 kali pertarungan. Dia akan berusaha meredam dia untuk menguras tenaganya si Usyk dengan melakukan clinch gitu kan, memeluk. Tapi itu juga nggak mudah karena itulah agility ya, kelincahan dari Alexander Usyk ini akan sangat membuat Tyson Fury kesulitan karena ya mungkin KO bukan pilihan di sini ya. Kalaupun bisa menang ya, saya akan pegang dengan angka. Baik. Nah, kemungkinan ini 12 ronde menurut Anda akan kemungkinan dimainkan atau kalau saya bilang ini bisa 12 ronde karena dua-duanya punya style yang sama, punya masing-masing punya kelebihan, satu lebih gede, satu lebih lincah itu. Yang gede akan berusaha untuk menekan dia dengan meredam dengan menguras tenaga si kecil ini. Dengan taktik yang seperti biasa dia lakukan di lawan-lawan yang lain, tapi si lincah ini akan lebih banyak menghindar dan mungkin dia akan melepaskan pukulan 1-2 yang dari berbagai angle. Ya, baik. Tapi kalau saya mewakili masyarakat awam begitu ya, melihat sebuah pertandingan tinju ketika ada 2 atlet yang memang kondisi tubuhnya berbeda begitu. Kalau tadi Anda bilang masing-masing bentuk tubuh punya kelebihan masing-masing begitu ya. Kalau dari kacamata awam sendiri, bentuk tubuh ini memang seharusnya mewakili ataupun memiliki kans menang lebih besar ketimbang yang kecil atau mungkin seperti apa? Iya, secara teori memang begitu. Orang di kelas berat itu kan unlimited ya. Unlimited. Jadi yang lebih gede secara teori dia punya, di atas kertas dia punya kelebihan dong. Powernya lebih gede. Yang pasti jelas powernya lebih gede. Keunggulan dia jangkauannya. Tapi kan itu tidak berlaku buat petinju-petinju yang lebih kecil dan istimewa lah. Kalau saya bilang itu istimewa. Ada istimewa seperti Mike Tyson. Itu kan kecil banget tuh, 180. Mungkin hanya setinggi Irsal tuh. Nggak tinggi dia. Mike Tyson kecil. Lalu sekarang yang Alexander Usyk gitu kan. Dan Evander Holyfield sendiri udah bilang gitu. Ya ini hampir kayak Tyson tuh. Kayak ular gitu kan. Set gitu bisa nangkut. Tapi dia nongol di depan gitu kan. Jadi ya begitu, memang dia punya kelebihan gede, tapi ini juga punya kelebihan. Dia punya keistimewaan karena dengan kelincahnya itu. Baik, dalam perolehan sabuk ini, Fury hanya memiliki 1 sabuk WBC, kalau tidak salah ya begitu. Sedangkan Usyk ini 4 sabuk WBA Super, IBF, WBO, IBO. Nah, apakah dari hitam di atas putih ini ya, status-status mereka ini juga bisa memastikan bahwa siapa yang gelar lebih banyak akan lebih unggul, atau tidak juga? Enggak juga, itu masing-masing manajemen punya perhitungan sendiri untuk mengambil gelar. Kan setiap gelar tuh ada duitnya lah gitu kan. Dia harus bayar fee, harus bayar ini. Jadi kalau dihitung-hitung dia tidak menguntungkan, ya bagaimanapun juga tinju profesional itu bisnis ya. Kalau secara ekonomi dia tidak menguntungkan, ya buat apa gitu. Karena dengan makin banyak dia punya gelar, makin banyak juga dia harus spend gitu kan. Karena masing-masing kan punya kewajiban namanya mandatory fight gitu. Mandatory fight dia harus bikin. Dia yang harus bikin. Baik, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa kondisi bentuk tubuh yang kecil bisa selincah apapun yang dia mau, segala macam. Apakah itu juga menyulitkan dia harus menguasai beberapa teknik untuk paling tidak menghindar ataupun melakukan pemukulan dari yang tidak terjangkau oleh tubuh yang besar begitu? Iya pasti. Dengan lebih kecil dan dia lincah, dia pasti akan punya angle yang lebih banyak ya, belum lagi footworknya. Alexander Usyk itu terkenal dengan kelincahannya ya, dia petinju yang kelas berat, tapi sangat lincah ya. Saya hanya mengingatkan dulu di tahun 80-an, 90-an itu Evander Holyfield ya, yang juga sama-sama berasal dari kelas cruiserweight gitu kan, kelas yang satu kelas di bawah, sekarang malah 2 kelas di bawah kelas berat gitu kan. Tapi dia bisa berbicara banyak di kelas berat ya.
Evander Holyfield dulu dia menang dengan mengalahkan Buster Douglas. Pada Buster Douglas dia mengalahkan Mike Tyson dan Mike Tyson 2 kali bertarung melawan Evander Holyfield. Dua-duanya kalah dan kebetulan saya meliput tahun itu tahun 97 ya. Jadi ya saya melihat bahwa kelincahan itu sebenarnya jauh lebih speed and agility itu lebih berguna di tinju ketimbang power. Walaupun di kelas berat sebenarnya power itu mutlak orang harus punya power, tapi itu bisa diminimalisir, diredam dengan. Kalau tadi saya statistik secara verbal begitu, kita akan lihat statistik secara grafis untuk melihat kekuatan Tyson Fury dan juga Alexander Usyk begitu ya dalam laga yang digelar minggu dini hari nanti begitu ya. Kalau saya baca begitu ya, Fury 15 pertarungan terakhir begitu ya. Kalau rata-rata total dilempar per putaran ini mungkin secara masyarakat awam belum mengerti, mungkin Bung Doni juga akan bisa menjelaskan apa yang dimaksud 4,8 terus kemudian Usyk sendiri 49,8. Secara statistik kalau rata-rata total dilempar per putaran ini lebih besar Usyk begitu ya? Iya, ini per round ya. Satu round dia rata-rata bisa melemparkan jab ya hampir 50 kali ya. Dia, itu yang masuk yang dihitung ya, bukan ada yang masuk ada yang dia lempar. Nah, jadi kelihatan di sini dia lebih rajin ya, lebih rajin melontarkan pukulan. Kemudian dari sekitar banyak 14% juga lebih banyak, berarti lebih akurat pukulan dari Alexander Usyk ya, lebih akurat, persentasenya juga kelihatan, rasio mendarat ini body punch-nya dia pukulan ke arah badannya, ya memang lebih banyak ya, dia lebih banyak main ke bawah. Lalu ya ini jab lempar juga kelihatan bahwa Usyk lebih rajin. Nah kalau dari statistik ini disimpulkan bahwa siapa yang di atas kertas lebih unggul. Ya, kalau untuk cara pembacaannya seperti apa, Bung? Ya kalau dihitung poin Usyk yang menang. Karena kerataan ya. Meskipun 5 pertarungan saja ketimbang Fury yang 15 pertarungan terakhir. Iya. Tapi kan ini 5 pertarungan di heavyweight, tapi sebelumnya karena dia memang baru masuk di heavyweight kan, baru 2 tahun lalu lah. Tapi kalau kita lihat rataannya dari 5 pertarungan dia memang lebih punya kans untuk menang angka ya. Ini kita hitung poin. Ini dari segi pukulan ya. Kita lihat lagi data berikutnya. Terkait dengan laga nanti ini soal, nah ini lanjutan. Nah, rata-rata jab mendarat per putaran, terus kemudian rata-rata daya lempar per putaran. Nah ini apa dalam istilah pertinjuan tuh? Iya ini per round ya, tetap satu per round berarti rata-rata jabnya yang kena itu kan dia lebih banyak tuh 4,9. Iya kan? 4,9 jadi kan ya dia di average di divisi kelas berat segitu tuh. 4,8 dan dia lebih gede sementara di Tyson Fury kurang. Berarti memang akurasi jabnya walaupun dia baik itu lebih baik gitu. Jadi ini hitungan untuk secara teoritis di atas kertas tetap di angka Alexander Usyk lebih unggul. Pun begitu yang lain? Ya, sama. Ya kan, ini kan, ya ini karena, terjemahannya agak dari ini ya. Dari daya lempar tuh mungkin powernya dia juga lebih, pukulan masuk yang, pukulan power. Kalau tinju kan yang dihitung memang pukulan yang benar-benar kena gitu kan. Ya. Dia lebih banyak juga tuh persentasenya kan. Baik, kalau dilihat dari asal negaranya begitu ya, Inggris dan Ukraina. Menurut Anda, atlet-atlet tinju dari dua negara itu apakah memang sangat dipertimbangkan di kancah dunia atau seperti apa? Iya. Bagaimana Inggris itu tempat asalnya tinju ya. Dia teori tentang tinju dari mana banyak, tapi dia dibudidayakan sebagai sebuah olahraga itu di Inggris ya. Apalagi di profesional itu kan di tahun 1986 kalau saya tidak salah ingat. Itu berasal dari Inggris. Jadi semua olahraga yang punya rules itu kan dari Inggris, mau badminton kayak mau volley, mau sepak bola dan tinju itu pasti gitu. Secara histori memang dia asalnya lebih dahulu dan juga tentu karena lebih dahulu tentu punya sejarah yang lebih panjang. Tapi Rusia ketika Usyk dari Ukraina ketika Soviet Union masih ada, dia juga punya budaya tinju amatir yang sangat bagus gitu kan. Ya
dia juara Olimpiade, gitu kan. Kalau dihitung-hitung juara Olimpiade kelas beratnya, ini lebih banyak sebenarnya Rusia itu kan dulu ada Vladimir Klitschko, sekarang ada Usyk. Kalau di Inggris ada Anthony Joshua. Ya secara budayanya memang hampir sama karena dua-duanya memang tumbuhlah tinjunya. Baik, saya akan lebih bertanya lagi kepada Bung Doni soal kemampuan. Ini kalau tidak salah Usyk lebih dominan di tinju sebelah kirinya atau kita sebut sebagai kidal begitu ya. Ya, ini menurut Anda sebagai pengamat begitu ya, seberapa bahaya Bung petinju yang dominannya ini memang bukan tangan kanan tapi kidal. Tapi jangan dijawab dulu. Kita harus jeda sesaat pemirsa, perbincangan NTV Sport akan kembali usai jeda.